Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ini panas ya? Ya. Alhamdulillah panas. Biasanya kan hujan terus. Walaupun panas kita tetap semangat. Mana ya kelas ini ada? Ada. Kelas 10 IPS itu ada ya? Ada belum. Kemarin yel-yelnya gimana? Belum dibikinin. Yel-yel IPS ada? Ada. Atuh, bikin barang-barang sama Bu Rosi ya. Ya bangun semuanya bangun. Ya bangun. Yuk, bangun yuk. Kita bergerak dulu biar tambah semangat. Kita yang bergerak ya. Pertama tergerak, kedua bergerak, ketiga menggerakkan, lalu semangat lagi ya. Tergerak, bergerak, menggerakkan semangat pagi. 10 IPS 2 semangat, begitu ya? Ya, 1, 2, 3. Bergerak, menggerakkan semangat pagi. Ulangi. Tergerak, menggerakkan semangat pagi. 10 IPS 2 siapa yang tidak hadir? Siva sama Raida sama Yuda. Oh ya, Siva kecapean kemarin ya? Iya. Kecapean aja mudah-mudahan nggak sakit ya. Amin. Ya, Siva sakit. Siapa lagi? Raida. Naura. Sama Yuda. Sudah? Oh iya. Oke, baik. Hari ini Ibu akan mengajar tentang puisi. Senang nggak kalau mendengar kata puisi? Senang ya. Nah, Ibu akan tidak mau ngasih teori nih. Teori itu adalah, teori itu ialah. Tapi Ibu ingin tahu. Ibu ingin menggali dari kalian. Apa sih yang ada di otak kalian kalau mendengar kata puisi? Puisi itu ungkapan hati seseorang yang dituliskan. Ungkapan hati seseorang yang dituliskan. Apa hanya dituliskan? Dibacakan. Dibacakan juga. Iya. Jangan takut salah. Nggak boleh salah. Kalimat yang indah. Oh, bagus. Ya lanjut. Ada majasnya, bisa? Bisa saja. Rangkaian kata-kata, iya betul. Kalimat puitis, ya lanjut. Penuh makna, apa lagi? 2 kata untuk puisi. Melodi, bisa kemana? Apa? Nada. Iya ada nada ya. Nada masuk ke hari ini. Intonasi. Malu banget. Yang di sana apa yang dimaksudkan puisi? Ungkapan hati seorang penulis. Itu cerpen juga bisa. Tapi puisi apa bedanya? Kalau puisi menghayati, kalau cerpen enggak. Membacanya. Ketika membaca puisi harus dengan intonasi, penghayatan. Apa? Karya sastra, ya apa? Puisi itu ungkapan perasaan. Kan menulis ya. Diksi yang indah. Diksi itu apa? Ada yang tahu? Pilihan kata, betul. Pilihan kata. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan kata? Puisi adalah Angkat tangan dulu sebelum berbicara. Ayo, jangan salah. Puisi itu
Coba disimpulkan. Yang kencang caranya senap. Puisi adalah rangkaian kata tulis berisi ungkapan hati yang menggunakan bahasa-bahasa indah. Ya, ungkapan hati penulis berupa bahasa-bahasa indah. Apakah harus dengan bahasa-bahasa yang indah baru dikatakan puisi? Oh, tidak. Tidak. Bagaimana menurut kalian? Ya, bagi seorang matematikawan, puisi itu yang bagaimana? Apakah matematika itu tidak indah? Indah. Coba dari perspektif seorang matematikawan, ternyata tidak harus tuh puisi itu diungkapkan dengan kata-kata. Bisa juga puisi itu dari apa? Rumus itu bagi mereka matematika adalah suatu keindahan, yang sesuatu yang membuat mereka nyaman, senang, eureka. Senang banget kalau sudah ketemu jawabannya. Ih, dari kemarin nih saya mau jawab soal matematika nomor sekian, nggak bisa. Sekarang baru dapat. Seneng banget. Nah, ternyata puisi itu tidak harus diungkapkan dengan kata-kata yang indah, tidak harus yang bermajaz. Kok bisa? Nah, ibu ingin mengajak kalian ya menggali apa itu puisi di perpustakaan sekarang ya. Nanti kita akan ke perpustakaan. Kalian cari di internet yang ada di perpustakaan makna puisi. Apakah puisi itu harus pakai majas atau tidak selalu? Apakah majas itu bisa berupa gambar? Apakah puisi itu bisa berupa gambar? Apakah puisi itu bisa berupa lagu? Nah, ibu mau kalian mencari tahu di perpustakaan. Nanti kita ke perpustakaan ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Setelah itu, ya sekarang kita ke perpustakaan. Yuk, dikemasi, bawa pulpen, buku tulis, ya kalian cari makna puisi, jenis-jenis puisi, cari unsur batin, unsur fisik puisi. Ya, ya silakan. Yuk, masih ingat kelompok kemarin? Pakai kelompok kemarin ya. Tadi kita sudah melewati tahapan mencari informasi mengenai pengertian puisi. Dimulai dari kelompok Khadijah. Mana kelompok Khadijah? Ya, silakan membacakan hasil temuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Khadijah akan membacakan hasil dari tadi searching dulu. Jadi pengertian puisi itu ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik. Ulangi. Pengertian puisi yang kami temukan adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik. Ya, itu pengertian yang masih ada kata terikatnya. Ibu mau yang dari kelompok lain mungkin ada menemukan pengertian yang berbeda. Kelompok Hafsah ada? Kelompok Hafsah siapa? Iya, silakan. Presentasikan hasil temuannya. Sama Bu? Sama. Ya. Kelompok yang lain? Yang berbeda ada? Ya, kelompok mana? Kelompok Sofia. Sofia. Ya, silakan kelompok Sofia. Pengertian puisi. Yang keras ya. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Ya. Gimana dengan kelompok lain? Sama. Maria Kiptia. Ini kelompok Fatimah. Ya, coba kelompok Fatimah bacakan. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunannya. Terdapat 3 jenis makna puisi. Yang pertama, makna leksikal. Makna yang sebenarnya atau makna yang nyata dalam kehidupan. Biasanya disebut makna kamus. Yang kedua ada makna gramatikal, yaitu makna yang muncul sebagai akibat dari adanya proses gramatika pada sebuah kata, seperti halnya proses afiksasi. Yang terakhir, makna referensial, yaitu memiliki hubungan dengan konsep yang telah disepakati bersama oleh banyak orang atau masyarakat. Ternyata sedikit berbeda ya. Tadi ada 2 kelompok yang sama, dan ini ada makna
kamus dan makna yang bukan sebenarnya ya. Baik, kelompok lain ada yang berbeda? Menemukan yang berbeda? Sama? Sama. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Jangan tahu salah. Siapa bisa menyimpulkan? Tadi puisi adalah benang merahnya yang menyambungkan mereka itu apa? Ada rima. Ada apa lagi? Ada irama. Lari. Nah, ini kalau menurut ahli yang bernama Herman Waluyo menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif. Tadi ada nggak yang nyambung-nyambung ke imajinatif? Belum ketemu ya? Imajinatif, jadi hasil proses imajinasi dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa. Kekuatan bahasa yang mana? Tadi ada mantra, ada irama, ada apa lagi? Ada rima. Semua kekuatan bahasa adalah sebuah struktur fisik dan struktur batin. Nah, itu juga yang tadi disebutkan merupakan struktur-struktur puisi. Kita buka modul kita halaman 62. Ya. Di situ ada struktur fisik dan struktur batin. Siapa yang mau membacakan apa saja yang termasuk dalam struktur fisik puisi? Ya, sebutkan nama. Ainaya. Ya, silakan Aina ya. Struktur fisik merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur fisik puisi terdiri dari tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi dapat dilihat pengaturan garis, batas tepi kertas kanan, kiri, atas dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi berpengaruh terhadap pemaknaan dari isi puisi. Ya. Kedua, Yang kedua ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang ketiga imaji atau citraan. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi. terus berikutnya Ada majas. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dalam konotasi khusus yang sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Terima kasih Aina ya. Tadi sudah dijelaskan, disebutkan oleh Aina ya bahwa struktur fisik meliputi tipografi. Ya, tipografi itu apa? Kata letaknya. Kata ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan gitu ya. Itu namanya tipografi. Oh, ini diletakkan di sini, ini. Ya, kemudian ada diksi. Diksi itu pilihan kata. Ketiga imaji atau citraan. Nah, mungkin waktu SMP pernah ingat ada citraan penglihatan, pendengaran, masih ingat? Misalnya kalau ini nih, ujung pulpen. Ujung pulpennya bagaimana? Tajam. Taunya tajam dari mana? Nah, cikaraba. Berarti indera apa yang tahu ini tajam? Indra peraba. Berarti citraan peraba. Ya, nih lancip, runcing, tumpul itu indra peraba. Tapi ini kita lihat nih pulpennya, ketika kita goreskan di sini warnanya hitam. Taunya hitam pakai indra apa? Penglihatan. Berarti itu citraan penglihatan. Kita lihat, kita dengar suara apa? Suara motor. Berarti citraan apa? Indra pendengaran. Iya, itu citraan. Kemudian ada juga majas. Majas itu apa? Kata yang memiliki makna banyak makna konotasi, bukan makna sebenarnya ya. Ada majas apa saja yang kalian hafal? Kalian tahu? Sebutkan. Metafora, personifikasi, ironi, ya, hiperbola. Apalagi? Paradoks, ya betul, paradoks. Nah, itu bagian dari struktur fisik. Kemudian di pengertian puisi ada, kita mendengar tadi ada yang menyebutkan irama, rima. Rima itu adalah persamaan bunyi yang digunakan penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Rima atau irama terdiri dari pengulangan kata, ya. Nah,
Kemudian onomatope yaitu tiruan bunyi. Misalnya suara tembakan, dor. Nah, suara ayam. Gimana suara ayam? Tekotek-kotek gitu ya, kukuruyuk. Nah, itu namanya onomatope. Ya. Ada beberapa jenis puisi baru, bara, himna atau gita puja, ode, epigram, romansa, elegi, satir, distikon, terzina, kuatren, win, sextet, septima, oktav atau stanza, sama soneta. Yang terakhir itu puisi kontemporer. Puisi kontemporer, puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selalu berusaha keluar dari ikatan konvensional penulisan puisi lama maupun baru. Itu ada 3 jenis-jenisnya lagi, drawing, mantra, konkret atau tikografi. Ya, bagus sekali Nadia. Berbagai jenis puisi sudah disebutkan oleh Nadia. Kalian tentu masih bingung. Waktu kita Rahma, mana Rahma? Ada Rahma? Ya. Rahma, pasti Rahma bingung. Ini waktu Rahma disuruh sama ibu ya, diminta oleh ibu untuk membacakan puisinya Joko Pinurbo. Judulnya apa, Rahma? Dengan kata lain. Rahma bertanya, ini bagaimana membacanya? Apakah puisi tersebut dibacakannya seperti membaca cerpen atau puisi? Nah, setelah kita cari tahu, ternyata cara membacakan yang dengan kata lain itu seperti membaca cerpen. Itu jenis apa, Bu? Gitu. Rahma bertanya pada ibu. Lalu ibu jelaskan, oh, kalau yang seperti ini namanya jenis puisi naratif. Puisi tapi disajikan seperti cerita. Cara membacakannya seperti cerita. Ada yang membacakannya seperti lagu, misalnya. Oh, Bu, ada puisi tapi dinyanyikan. Itu namanya jenis apa? Ya, betul, musikalisasi puisi. Bagus. Nah, hari ini kita mencoba membuat puisi. Bagaimana caranya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Banget. Kayak hening sekali ya. Nah, coba ibu mau mengajak kalian fokus. Ya, fokusnya apa? Siapkan pulpen dan buku. Kertas ya. Kita menulis puisi berdasarkan imajinasi kita ya. Siap? Di kertas, di buku tulis. Ya, sudah siap? Tuliskan kata-kata yang membuat kalian bahagia, happy, enjoy. Ya, kalau ibu tepuk begini, tulis 1 kata, tepuk lagi, tulis 1 kata, begitu terus, ya. Nanti dari kata-kata tersebut kita susun menjadi puisi. Kita games ya, games puisi ya. Insya Allah jadi 1 karya. Siap? Siap? Hai? Bismillah ya. Imajinasi, yuk boleh sambil berkhayal. Bayangkan kata-kata yang membuat kalian bahagia. Boleh rumah, boleh duit, boleh orang tua, boleh juga sungai, boleh juga air terjun atau apa ya. Nanti kalau ibu gini tepuk, nah tepuk tangan sekali, tulis 1 kata, tulis 1 kata, begitu seterusnya ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Baiklah, di antara kita sudah ada teman kita yang sudah selesai membuat puisi. Kepada dia, ibu persilakan untuk membacakan puisinya. Berdiri ya. Yang lain menyimak ya. Semangat ya. Untuk diri dari raga. Kepada dirimu, sang penguasa dunia hayal yang termurni, sang periak untuk segala muara yang beriak dalam segala rasa, berlayar bersama dalam samudera seduh biru, di mana airnya berpijar dalam setiap firasat bahagia,
Pelukis segala aksara atas asa untuk berjuang. Menghapus segala cakrawala pelambang kekecewaan. Mengisi segala pijak yang runtuh. Memenuhi yang dinding tirai percaya. Setiap diri dari insan yang bersedih, lantas senang bila raga masuk dalam pandang netra. Semoga segala coret di atas kayu imaji terlampir benar adanya. Harapan tinggi menyertai setiap langkahmu, tanpa patah dengan segala ekspektasi. Berharap dapat buktikan segala mimpi. Hembusan angin malam tak riuh membawa dirimu, bagai pantulan bila dipandang melalui cermin. Memang, ternyata segala yang tertulis merupakan panjatan doa pada raga sendiri. Raga yang selalu menyertai. Kepada diri sendiri, dari raga sendiri. Karena yang membuat puisinya Bian, Ibu minta Bian menjelaskan apa maksud dari puisinya. Silakan Bian. Maksud dari puisi ini, di sini ada bait harapan Yang keras dong Bian. Maksud dari puisi ini di sini ada satu bait di mana saya bilang harapan tinggi menyertai setiap langkahmu. Itu mewakili dari harapan orang tua saya yang di sini ada lagi tanpa patah dengan segala ekspektasi. Berharap dapat buktikan segala mimpi itu yang saya pengen capai semua mimpi saya. Lalu di sini ada ternyata segala yang tertulis merupakan panjatan doa pada raga sendiri. Jadi semuanya di sini itu kayak Harapan orang tua. Ingin mewujudkan harapan orang tua gitu. Dan harapan saya terhadap saya sendiri, karena di sini ada yang lantas senang bila raga masuk dalam pandang netra. Kayak saya pengen kalau ada orang yang lihat saya tuh senang dengan kehadiran saya gitu. Masya Allah. Terus di sini ada yang kepada diri sendiri dan pada diri untuk saya dari saya. Bagaimana teman-teman? Tepuk tangan dong. Minta pendapat dari kalian untuk menanggapi puisinya Bian. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, ayo. Silakan tanggapnya ya Hanina. Ya Hanin, silakan. Ya. Puisinya Bian keren banget, menginspirasi aku juga buat bikin puisi. Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi. Terus isinya juga sangat mulia ya, mau apa tadi? Mewujudkan mimpi-mimpi orang tua Dan mimpinya sendiri. Anin mau seperti itu? mau bisa aja ya. Nah, Anin udah selesai membuat Udah tapi nggak jelas. Ya Bang, Anin mau baca? Nggak jelas belum, ini cuma dikit gitu. Oh, belum selesai. Emang dikit banget, nggak ngerti. Ya, Anin mau bacanya apa? Ya, baik. Yang lainnya siapa yang bersedia membacakan puisinya? Ayo. Ada? Ya, ini stop deh. Stop. Ya, karena tadi Bian sudah membacakan puisinya, Ibu mau kasih kenang-kenangan buat Bian. Ini ya kaitan masker. Kesini ya tuh. Ya ini. Abis ini sih maskernya, yang benar pakai maskernya. Ya, reward buat Bian yang sudah membacakan puisinya ya. Jangan dilihat dari harganya, tapi kesungguhan dulu. Pakai dong. Pakai terus ya Bian. Suka nggak? Suka Bu. Alhamdulillah. Warna semua warna favorit saya. Oh, pink favoritnya, berarti itu termasuk yang membuat Bian bahagia ya. Senang. Rasanya gimana? Bahagia sampai cakrawala masih Bian. Bahagianya sampai Sampai menembus cakrawala. Ya udah, silakan kembali ke tempat. Baik, waktu kita sudah habis, mari kita tutup pertemuan kita ini ya, dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.